Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Zahra Wardani akan menjelaskan mengenai diare. Langsung saja, yang pertama itu pengertian diare. Jadi, diare adalah pengeluaran feses atau tinja yang konsistensinya ini lembek sampai cair dengan frekuensi pengeluaran feses sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai etiologi atau penyebab dari diare itu sendiri. Yang pertama, karena kurangnya air bersih untuk kebersihan perorangan dan kebersihan rumah tangga. Lalu yang kedua, karena air yang tercemar tinja. Yang ketiga, karena pembuangan tinja yang tidak benar seperti seseorang yang melakukan BAB di tempat terbuka ataupun di sungai. Lalu yang terakhir ini karena penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak layak, khususnya makanan pendamping ASI. Baik, lalu selanjutnya tentang epidemiologi atau penyebarannya. Nah, penyakit diare menjadi masalah global di berbagai negara, terutama di negara berkembang. Diare ini merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian anak di dunia. Sekitar 1,7 juta kasus diare ditemukan setiap tahunnya di dunia. Dua survei morbiditas yang dilakukan Departemen Kesehatan di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010 menunjukkan insidensi diare cenderung naik. Nah, pada tahun 2000, penduduk yang terkena penyakit diare adalah 301 per 1000 penduduk, dan tahun 2010 naik menjadi 411 per 1000. Baik, selanjutnya mengenai tanda dan gejala yang penting untuk diketahui untuk dapat melakukan deteksi dini jika seseorang terkena diare. Yang pertama ini adanya gejala dehidrasi atau di mana seseorang ini terkena kekurangan cairan. Ini mungkin terjadi karena mual dan muntah yang berlebih dan juga pengeluaran BAB ataupun tinja yang juga berlebihan. Lalu selanjutnya tanda dan gejalanya ini ada lemah, pucat, matanya menjadi cekung, pengeluaran urin ataupun BAK-nya menjadi menurun, membran mukosanya kering, dan kreatin abdominal. Lalu pada anak balita menjadi cengeng, gelisah, demam, dan juga tidak nafsu makan. Dan yang terakhir ini, tinja akan menjadi cair dan dapat disertai dengan lendir ataupun darah. Baik, selanjutnya pencegahan. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, lalu waspadai makanan yang terlalu pedas. Yang terakhir ini, makanan atau minuman yang dikonsumsi harus matang dan bersih. Lalu lalu berikan vaksin rotavirus kepada bayi. Lalu gunakan bahan makanan yang segar untuk memasak. Lalu jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.